Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Permata Ramadhani dari Prodi BK 3 Karyawan dengan nomor induk mahasiswa 24CI6004. Di sini saya akan membawakan atau membacakan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Komunikasi Orang Tua dalam Motivasi Siswa Belajar Matematika. Langsung saja ke latar belakang pada penelitian saya. Matematika adalah salah satu ilmu penting dalam proses pendidikan, karena dalam pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk perkembangan penalaran berpikir kritis dan tentunya dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah. Matematika selain menjadi dasar ilmu pengetahuan, penguasaan dasar matematika juga sangat baik untuk menuju kesuksesan akademis di masa depan siswa. Namun pada kenyataannya, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan seperti kurangnya motivasi, bahkan beberapa siswa juga menunjukkan kecemasan pada pelajaran matematika. Seperti yang saya jumpai pada bimbingan belajar anak yang saya ampu, ada beberapa siswa yang merasa dan mengatakan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Beberapa kondisi seperti ini menjadi faktor penurunan motivasi belajar matematika pada anak dikarenakan anak sudah merasa putus asa sebelum mereka mencobanya. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan dan strategi komunikasi orang tua dalam memberikan motivasi belajar matematika siswa di rumah. Selain memberikan dukungan dan motivasi yang baik pada anak, orang tua juga harus menyertai diskusi kecil seperti mengenai belajar matematika bersama atau diskusi belajar dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mengembangkan penalaran berpikir anak. Selanjutnya, ada rumusan masalah dalam penelitian saya ini yaitu bagaimana strategi komunikasi orang tua dalam memotivasi belajar siswa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi komunikasi yang baik pada anak untuk meningkatkan motivasi belajar matematika, dan yang kedua adalah bagaimana strategi yang dapat membantu meningkatkan motivasi siswa yang merasa tertinggal. Dalam metode penelitian saya ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan objek penelitian yaitu anak-anak SD dengan dari kelas 1 sampai kelas 6. Penelitian ini saya lakukan di Kesugihan Cilacap pada pelaksanaan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2025 sampai bulan Januari 2026. Dan selanjutnya ada sedikit pengertian dari strategi komunikasi. Dalam dunia pendidikan, strategi adalah rencana, metode atau serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi adalah keterampilan mengolah, terutama dalam mempergunakan strategi dari ilmu dan pengalaman. Selanjutnya ada pengertian komunikasi menurut Onung Ujana. Yang pertama yaitu perspektif epistemologi adalah proses komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambang atau bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang tua yang memberi pesan dengan anak yang mendapatkan atau menerima pesan. Dapat disimpulkan dalam pengertian ini, komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak dapat berupa simbol seperti isyarat untuk memberikan semangat dengan menggenggam tangan dan mengangkat tangan serta memberi acungan jempol. Dan pengertian yang kedua yaitu menurut perspektif terminologi. Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari penjelasan ini, proses penyampaian pesan yang diberikan oleh orang tua kepada anak berupa pernyataan yang menunjang proses belajar anak di negeri paninjau.
Selanjutnya ada perspektif paradigmatis, adalah komunikasi mengandung tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, ada juga yang secara tatap muka atau melalui media, baik media massa atau media cetak. Selanjutnya ada strategi yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan menggunakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu atau motivasi yang tidak ada kaitannya dengan tujuan individu. Adapun beberapa cara yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik yaitu yang pertama ganjaran. Ganjaran adalah alat untuk mendidik anak supaya dapat merasa senang karena perbuatannya, seperti mendapatkan pujian dan mendapatkan hadiah. Dan yang kedua ada dengan saingan atau kompetisi. Saingan dapat mendorong anak untuk giat belajar. Persaingan yang baik dalam bentuk individu atau kelompok. Demikian penjelasan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.